Halo YouTubers, selamat datang di Zainal Arif Channel. Bagi kamu yang hendak berjuang mengikuti SBMPTN 2020, tentu kamu telah menyiapkan berbagai strategi dengan harapan diterima di PTN pilihan. Jika kemarin saya menyampaikan tata cara bagaimana mengetahui nilai UTBK kita di antara peserta yang lain, maka video kali ini saya akan memaparkan strategi yang berikutnya, yaitu mengetahui berapa banyak kuota atau daya tampung yang disediakan masing-masing prodi di tiap PTN. Nah, bagi kamu yang ingin lolos, maka kamu berada di channel yang tepat. Karena apa? Kita bisa mengetahui seberapa banyak daya tampungnya, kita bisa mengetahui seberapa ketat tingkat persaingannya sebelum kita menentukan pilihan. Silahkan kalian berbagi informasi mengenai hasil UTBK dan PTN serta prodi yang hendak kamu ambil. Dengan harapan kita bisa mengetahui siapa yang akan bersaing dengan kita dan seberapa besar nilai UTBK mereka. Sahabat-sahabat semuanya, di Universitas Diponegoro terdapat 52 prodi yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Saintek dan Soshum. Nah, untuk bagian ini kita mulai dulu dari kategori Saintek. Di Universitas Diponegoro ada 35 prodi yang masuk dalam kategori Saintek. Langsung kita buka masing-masing jurusan untuk mengetahui daya tampungnya. Kesehatan masyarakat daya tampungnya 144. Tahun kemarin persaingannya bisa kita lihat di sini. 1516 dengan daya tampung 178. Jadi kurang lebih satu peserta harus mengalahkan sekitar 10 orang, kurang lebih seperti itu. Kemudian jurusan yang berikutnya adalah kedokteran. Daya tampungnya 100, tahun kemarin persaingannya bisa kita lihat di sini. Kita lanjut pada jurusan yang ketiga, yaitu keperawatan. Daya tampungnya 72, tahun kemarin 880 peminat, sedangkan daya tampungnya 86. Jadi kurang lebih sekitar 10 orang, satu peserta harus mengalahkan 10 sampai 11 orang kira-kira. Kita lanjut pada jurusan gizi. Tahun ini daya tampungnya 54, sedangkan tahun kemarin datanya bisa kita lihat di sini. Kita lanjut pada jurusan matematika. Daya tampungnya 70. Tahun 2019 kemarin bisa kita lihat di sini, 636 banding 76. Selanjutnya jurusan biologi. Daya tampungnya 76. Tahun kemarin 743 banding 83. Selanjutnya kita masuk pada prodi kimia. Daya tampungnya 70, tahun kemarin perbandingannya bisa kita lihat di sini. Selanjutnya fisika. Daya tampungnya 70 dan tahun 2019 kemarin persaingannya ada di sini. Kemudian jurusan statistika, daya tampungnya 70, tahun kemarin 680 banding 83. Selanjutnya informatika. Daya tampungnya 70 dan tahun 2019 persaingannya 1106 dibanding 84. Selanjutnya manajemen sumber daya perairan. Daya tampungnya 38, tahun kemarin bisa kita lihat di sini datanya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada prodi aquacultur. Daya tampungnya 60. Tahun kemarin bisa kita lihat di sini 1526 banding 73. Perikanan tangkap, daya tampungnya 40, kemudian tahun 2019 368 banding 50. Selanjutnya ilmu kelautan, daya tampungnya 88, kemudian jumlah peminat tahun kemarin 855 dengan daya tampung 112. Selanjutnya pada oceanografi, daya tampungnya 70 dan persaingan tahun kemarin 726 dibanding 90. Kita lanjut jurusan berikutnya, yaitu teknologi hasil perikanan. Daya tampungnya 44. Tahun kemarin perbandingannya 396 banding 50. Selanjutnya kita masuk pada prodi teknik sipil. Daya tampungnya
cukup banyak, 88 kuota. Dan peminat tahun kemarin bisa kita lihat di sini 1110 dibanding 97. Baik, kita lanjutkan pada jurusan berikutnya yaitu arsitektur. Daya tampungnya 74 dan tahun kemarin persaingannya 985 daya tampungnya 74 dan tahun kemarin persaingannya 985 dibanding 93. Selanjutnya adalah teknik mesin. Nah, untuk teknik mesin daya tampungnya 80 dan tahun kemarin 727 dibanding 95. Selanjutnya adalah teknik kimia. Daya tampungnya 80. Kemudian tahun kemarin bisa kita lihat di sini 966 banding 113. Kita lanjut jurusan teknik elektro. Daya tampungnya 80. Sedangkan tahun 2019 persaingannya 780 banding 100, jadi sekitar mengalahkan 7-8 orang untuk tahun kemarin. Selanjutnya perencanaan wilayah kota. Nah, untuk perencanaan wilayah kota daya tampungnya 80 dan tahun kemarin persaingannya 898 dibanding 98. Kita lanjutkan pada jurusan berikutnya yaitu teknik industri. Daya tampungnya 80, tahun kemarin perbandingannya di sini bisa kita lihat. Kita lanjutkan pada jurusan berikutnya yaitu teknik lingkungan. Daya tampungnya 70, kemudian jumlah peminatnya 663 banding 88. Selanjutnya jurusan teknik perkapalan. Teknik perkapalan daya tampungnya 72, sedangkan jumlah peminat tahun kemarin 709 siswa dengan daya tampung 92. Kita lanjutkan jurusan berikutnya yaitu teknik geologi. Daya tampungnya 56 dengan daya tampung tahun kemarin 70, ada pengurangan 14 kursi dan peminatnya 699. Baik, kita lanjut pada jurusan berikutnya yaitu teknik geodesi. Daya tampungnya 70 dan tahun kemarin peminatnya 883 dengan daya tampung 88. Ada pengurangan kuota juga ini. Kita lanjutkan jurusan berikutnya yaitu teknik komputer. Daya tampungnya 70. Perbandingan tahun kemarin bisa kita lihat di sini 798 banding 88. Selanjutnya kita masuk pada jurusan peternakan. Nah, ini yang bagi hobi berternak. Daya tampungnya 120, ini cukup banyak, 120 tempat duduk. Kemudian perbandingan tahun kemarin 954 dengan daya tampung 150. Selanjutnya adalah teknologi pangan. Daya tampungnya 60. Tahun kemarin persaingannya 856 banding 75. Kemudian jurusan berikutnya yaitu agroekoteknologi. Daya tampungnya 60 dan perbandingan tahun kemarin 539 banding 76. Selanjutnya adalah jurusan agribisnis. Daya tampungnya 60, kemudian tahun kemarin 576 banding 75. Kita masuk jurusan berikutnya kedokteran gigi. Daya tampungnya 10, wah ini hanya 10 daya tampungnya kedokteran gigi, jadi memang diperlukan nilai yang tinggi dan karena persaingannya akan ketat. Tahun kemarin peminatnya 404 dengan daya tampung 13 kuota. Kita lanjut jurusan berikutnya yaitu farmasi. Nah, untuk farmasi ini daya tampungnya 20, agak sedikit daya tampungnya. Tahun kemarin 727 dengan daya tampung 50 kursi. Selanjutnya untuk bioteknologi, jurusan yang terakhir di kategori saintek, daya tampungnya 36. Tahun kemarin 937 banding 45 dan ternyata untuk bioteknologi ini baru tahun 2019 kemarin dibuka dan tahun 2020 ini adalah angkatan yang kedua. Nah, itu tadi jurusan atau program studi kategori saintek yang ada di Universitas Diponegoro. Silahkan sahabat-sahabat pilih, kemudian tentukan peluang sahabat-sahabat saudara dengan memperhatikan nilai UTBK.